Assalamualaikum, halo, hai traveler. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu bahagia ya, amin. Oke, kali ini kita mau ngajakin kalian buat jalan-jalan ke Lampung melalui perjalanan darat dari Bogor menuju ke Lampung. Jadi kita nanti mau naik kapal ya teman-teman. Nah, ini di perjalanan menuju ke Pelabuhan Meraknya. Oh iya nih, udah lama banget nih nggak nge-share video di channel High Traveler karena lagi habis lahiran. Jadi doain deh semoga setelah ini kita bisa ngajakin kalian lagi buat staycation di tempat-tempat seru dan ngasih info-info menarik buat kalian yang mau staycation bareng anak-anak dan juga bareng keluarga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lagi ada di perjalanan. Kira-kira Bogor ke Bandar Lampung itu bisa memakan waktu sekitar 8 jam. Itu kalau kita santai. Nah, kita ini berangkatnya pagi ya teman-teman. Jadi rincian waktunya itu dari Bogor ke Merak sekitar 3 jaman. Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bangkahuni itu sekitar 2 jaman. Dan kemudian Pelabuhan Bangkahuni menuju ke Bandar Lampung itu mungkin sekitar 3 jam. Dan sekarang kita ini masih ada di Pelabuhan Merak. Kita mau masuk dulu ke kapal. Nah, untuk waktu itu tuh kita nunggu kapalnya itu nggak terlalu lama ya, dan juga nggak ngantri terlalu panjang. Mungkin juga karena ini bukan musim liburan, jadi semuanya lancar-lancar aja. Nah, ini sekarang kita lagi ngantri buat masuk ke dalam kapalnya dan parkir mobil. Nah, buat teman-teman yang mau beli tiketnya bisa online kok. Online lebih nyaman dan lebih cepet ya teman-teman. Jadi mending kalau kalian mau beli tiket online aja. Oke, sekarang kita lagi naikin mobil ke dalam kapal dan kita mau duduk-duduk di kafenya nih teman-teman. Jadi selama perjalanan tuh nanti kita keluar dan bisa duduk di dalam ataupun mau lihat pemandangan di luar. Untuk waktu itu ya, kita datang tuh cuacanya bagus, jadi kita bisa santai-santai di luar itu dan gak terlalu panas karena agak mendung-mendung gitu. Dan suasananya juga enak banget nih lihat pemandangan dari atas kapalnya. Tapi buat yang punya anak, hati-hati ya, anaknya harus tetap dalam pengawasan. Dan untuk perjalanan dari Pelabuhan Merak ke Bangkahuni ini memakan waktu kurang lebih 1-2 jam teman-teman. Dan sekarang kita udah ada di tol menuju ke Bandar Lampungnya. Perjalanannya cukup lancar dan juga untuk tolnya juga jalannya lumayan mulus. Oh ya nih, buat yang mau liburan ke Lampung nih, kayaknya seru juga ya kalau kita dari Pulau Jawa mau jalan-jalan ke Sumatera. Yang terdekat tuh kayaknya Lampung ya. Jadi sekalian bisa dapat experience naik kapalnya bareng anak-anak dan juga dapat pengalaman baru. Dan kita lagi menuju ke hotel tempat kita menginap. Rencananya kita mau menginap di hotel yang pemandangannya tuh cakep banget. Pemandangannya tuh menghadap ke laut. Nah, Lampung ini kan terkenal banget nih sama pemandangan lautnya. Dan kita cari hotel yang penginapannya tuh pemandangannya menghadap ke laut. Nama hotelnya itu Novotel Lampung teman-teman. Jadi Novotel Lampung ini ada di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Nanti kalian tinggal Google Maps aja, semuanya juga sudah sesuai dengan titik. Nah, itu tuh hotelnya tuh udah kelihatan dari sini. Dan untuk parkirannya luas dan juga di sekitaran hotelnya sejuk. Kemudian sekarang kita mau menuju ke tempat untuk drop off barangnya. Novotel Lampung ini cukup terkenal teman-teman di sini karena hotelnya itu salah satu hotel yang terbaik di Lampung. Dan sekarang kita lagi ada di lobby. Untuk lobbynya itu luas, kemudian juga di sini untuk check-in-nya. Untuk proses check-in-nya juga smooth, tidak ada deposito di sini. Hotel ini tuh cocok banget buat kalian yang mau staycation bareng keluarga karena hotel ini tuh letaknya cukup jauh dari pusat kota dan tempatnya itu tenang dan juga tidak terlalu hiruk pikuk teman-teman. Dan sekarang kita mau lanjut melihatin ke kalian kamar yang kami pilih ini. Sekarang kita lagi ada di lift menuju ke kamar. Oh ya, untuk interiornya hotel ini sekilas terlihat luas dan juga bersih. Kemudian juga seperti bangunannya tuh habis direnovasi ya teman-teman. Jadi kayak masih banyak yang baru dan juga masih kelihatan kinclong.
Oke, sekarang kita sudah ada di dalam kamarnya. Kesan pertama ketika kita masuk ke kamar, kamarnya bersih, luas dan rapi. Entah kenapa ya suka banget sama kamar yang di bawahnya itu ada karpet. Jadi kayak terkesan lebih enak aja gitu. Dan yang surprise-nya lagi tuh ada kue dan juga ada dekorasi mini gitu teman-teman. Jadi yang pesan kamar ini tuh suami dan dia request buat ngerayain anniversary sama baby moon dan mereka buatin. Jadi kita tuh kayak seneng banget ya. Dan juga ini tuh surprise juga karena waktu pesan nggak tahu kalau ternyata ada request dari suami buat dibuatin begini. Oke, sekarang kita lanjut buat liatin ke kalian sekeliling kamarnya. Nah, yang paling bikin seneng tuh ya pemandangannya juga terang banget teman-teman. Dan juga tuh suka sama hotel ini karena dia punya kaca yang lebar gitu. Jadi kita bisa full buat liatin pemandangan di luar. Kayak lebih santai aja kalau misalnya kita staycation, terus bisa ngeliat ke pemandangan luar. Jadi kayak nggak suntuk gitu. Dan untuk bednya ini empuk, kemudian juga ada 2 kursi dan meja buat santai-santai. Nah, waktu itu kami pesan kamar ini dengan tipe Superior King dan untuk harganya 1,3. Itu udah include dengan sarapan. Nah, untuk harga sudah pasti berubah-ubah ya teman-teman sesuai dengan hari dan juga tipe kamar yang kalian pilih. Dan juga di sini tuh ada 1 meja kerja lagi dan juga kursi buat yang mau bisnis trip bisa pakai meja ini. Kemudian untuk komplementernya juga cukup lengkap, ada gula, kopi, teko listrik, dan 2 buah cangkir. Di sini ada safe deposit box, kemudian juga di bawahnya ada laci-laci buat kalian mau naruh-naruh barang, jadi barang-barangnya rapi. Kemudian di sini juga ada kulkas mininya, bisa buat naruh minuman dingin ataupun makanan. Dan di sebelah sini kita lanjut buat liatin ke kalian kamar mandinya. Nah, kamar mandi itu yang paling penting juga kan salah satunya. Nah, ini tuh kamar mandinya tuh bersih, punya kaca yang luas dan juga kayak arts juga teman-teman karena desainnya tuh unik juga ya. Dan juga di sini ada sabun, sampo dan juga ada sikat gigi. Kemudian ini untuk bagian toiletnya. Untuk bagian toiletnya terpisah dengan untuk ke showernya. Dan ini nih kaca yang gede nih cakep ya teman-teman ya. Jadi bisa ngaca full body, yang buat suka foto juga bisa tuh di situ. Nah, ini buat yang mandinya dan di situ juga tersedia sabun dan shampoo-nya. Dan sekarang kita mau lanjutin ngeliatin ke kalian ke tempat lainnya, kita mau ke kolam berenang. Nah, untuk kolam berenangnya ini nih yang menarik kolam berenangnya karena tuh dia kayak desainnya tuh unik dan kamar apa tuh kolam berenangnya tuh luas teman-teman. Ada kolam berenang anak juga dan juga di sana ada kolam berenang dewasa. Yang untuk anak ini kira-kira tingginya mungkin sekitar selutut orang dewasa. Jadi cukup aman nih buat anak-anak, tapi harus tetap diawasi. Dan sore harinya pemandangannya bagus banget sambil bisa liatin matahari terbenam. Oke, sekarang sudah pagi dan kita mau ngeliatin ke kalian menu breakfastnya. Nah, untuk tempat breakfastnya itu ada di lantai tempat kita pertama kali datang tadi atau di lobby ini, tapi dia satu lantai dengan lobby, cuman dia berada di sisi lain. Emang hotelnya tuh luas banget ya. Nah, menu-menu untuk sarapannya banyak juga, variatif, dan juga yang paling senengnya itu tempat sarapannya tuh luas. Jadi buat kalian yang mungkin bawa keluarga besar atau mungkin juga yang pengen pilih tempat makan yang ada di outdoor ataupun indoor bisa banget. Nah, untuk menu-menunya juga ini ada puding, kemudian juga ada kue-kue basah, jajanan pasar kayak gitu-gitu tuh enak tuh. Nah, di situ juga ada putu ayu, ada kue lapis, ada sarang semut. Kemudian di sebelah sini juga ada roti-roti, ada donat juga. Nah, untuk pastry-nya ini banyak banget ya teman-teman pilihannya. Ada donat, kemudian ada croissant, ada kue-kue lainnya juga, ada juga kue yang dikukus, ada yang kue kering, kemudian juga banyak pilihan juga. Jadi
Ini nih bisa nih buat yang mau roti tawar dengan berbagai macam topping, bisa kalian bikin nih di sini. Kemudian di sebelahnya juga ada sereal dan juga ada minuman-minuman. Nah, untuk minumannya juga banyak banget nih pilihannya. Jadi kalian tinggal lihat dan tinggal pilih aja nih mau minuman yang kayak gimana. Kemudian senang juga di sini petugas-petugasnya ramah, sama anak kecil tuh juga ramah. Dan juga mereka tuh nginfoin ke kita tuh, misalnya mau bikin omelet di sebelah mana atau di mana kayak gitu. Soalnya dia nih mejanya tuh memanjang teman-teman. Jadi kalian nanti tinggal lihat aja dan jalan aja nih keliling buat ngeliatin. Nah di sini ada waffle, kemudian juga mereka tuh nawarin loh buat misalnya kalau kalian mau pancake yang masih anget atau mau dibuatin yang baru bisa nih. Nah di sini ada pasta dan menunya tuh rasanya tuh enak semua, nggak kayak hambar gitu, jadi semuanya tuh kayak terasa gitu. Kadang-kadang kan kita suka nemu tuh yang dia tuh rasanya kayak asal-asalan gitu, tapi yang ini tuh enak-enak kok rasanya. Dan juga banyak juga pilih-pilihannya, dan jadi kita bisa tinggal pilih nih mau dibuatin nasi goreng juga ada di sini. Di sini juga ada menu-menu Indonesian foodnya kayak nasi uduk, terus juga ada lontong sayur, ada bubur ayam, kemudian juga ada kayak jajanan-jajanan lain, kayak misalnya ada siomay waktu itu. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja. Dan di sini ada bubur ayam dengan topping-toppingnya. Jadi kalian tinggal keliling aja nih. Dan untuk menu-menu kayak yang mau comfort food bisa nih, yang ada mau bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, kolak, dan juga di sini ada pisang rebus. Pokoknya kalian kalau nginep di sini pasti bingung juga nih pilih makanannya karena banyak banget pilihan-pilihan makanannya. Di sini juga ada rendang sapi dengan ada sop ayam dan juga ada makanan Indonesian foodnya kayak lalapan gitu. Kemudian di sebelah sini ada buah potong sama ada salad barnya. Jadi buat kalian yang mau makan buah bisa tuh ambil di situ. Nah, untuk tempat duduknya nih luas, kemudian juga banyak pilihan, ada yang di outdoor dan juga ada yang di indoor. Nah, untuk tempat duduknya ini banyak ya. Jadi mau yang duduk di outdoor bisa dan juga yang mau duduk di indoor juga bisa. Tempat duduknya juga luas dan juga tersedia banyak, jadi nggak menumpuk-menumpuk. Dan waktu itu juga nggak terlalu rame karena bukan musim liburan ya teman-teman. Dan kita nyobain beberapa menu yang ada di hotel ini. Nah ini nih yang kita ambil buat sarapan. Kita nyobain makanannya, beberapa makanannya, dan rasanya enak-enak. Jajanan pasarnya juga enak banget. Nah ini pemandangan di luar, yang mau duduk-duduk santai di luar. Di sana tuh pemandangannya tuh arah ke kolam dan juga arah ke laut teman-teman. Jadi santai dan juga enak buat duduk-duduk di sana. Oke, sekian video review dari kami. Kalau ada tempat yang seru, menarik, dan juga asik buat didatengin bareng keluarga dan juga anak-anak, boleh komen ya. Bye-bye.